Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Remaja solehah, hari ini kita akan membahas tentang media komunikasi pada masa kuno dan modern. Mari kita simak bersama materi pada hari ini. Setelah mempelajari materi hari ini, solehah diharapkan dapat menjelaskan media komunikasi pada masa kuno dan modern. Minggu kemarin kita telah membahas tentang pengertian dan sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini kita akan membahas tentang media atau alat komunikasi pada masa kuno dan modern. Komunikasi adalah suatu penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun menggunakan alat atau media komunikasi. Berikut ini adalah beberapa media komunikasi pada masa kuno. Pertama, asap. Sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Kedua, kentungan atau jidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaannya sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Ketiga, bereguh. Bereguh adalah alat komunikasi tradisional masyarakat Aceh yang penggunaannya dengan cara ditiup. Bereguh dibuat dari tanduk kerbau. Bereguh digunakan untuk berkomunikasi dalam jarak yang berjauhan atau ketika berada di dalam hutan. Keempat, burung merpati. Merpati pos adalah burung yang dilatih untuk mengantarkan surat. Burung merpati salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, sehingga sangat kecil kemungkinannya surat yang diantarnya tersasar atau tidak sampai ke tangan penerima surat. Kelima, trompet dari tanduk hewan. Bunyi trompet digunakan untuk menandai dimulai atau berakhirnya suatu kegiatan-kegiatan tertentu. Soleh-solehah, setelah kita membahas media komunikasi pada masa kuno, sekarang kita akan membahas media komunikasi pada masa modern. Beberapa contoh alat komunikasi modern. Yang pertama, surat kabar atau koran. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang surat kabar juga tersedia dalam bentuk surat kabar elektronik. Kedua, radio. Radio merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menemukan informasi. Radio menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan suara melalui udara. Ketiga, televisi. Televisi adalah pesawat yang dapat menangkap siaran gambar dan suara dari pemancar. Keempat, telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Kelima, handphone. Handphone atau telepon seluler ataupun telepon genggam lebih praktis daripada telepon karena ukurannya kecil, ringan, dan mudah dibawa. Keenam, yaitu faksimiles. Faksimiles atau mesin fax adalah alat yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Ketujuh, komputer atau laptop, yaitu seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Kedelapan, handy talkie. Handy talkie adalah alat komunikasi yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan dengan handy talkie yang lain. Remaja solehah, itulah tadi
beberapa contoh media komunikasi pada masa kuno dan modern. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.